Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Setelah harga telur, kini harga minyak goreng ikut merangkak naik. Tim gabungan TNI Polri dan petugas Rumah Tahanan Negara menggelar razia di rutan kelas 2B Negara Jembrana. Lima belas seniman lukis memadukan kreativitas dan filosofi budaya dalam lomba body painting di Nusa Dua. Dari rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Bangli itu dari kantor Aparatur sipil negara serta TNI Polri hari Minggu lalu bahu-membahu membersihkan sungai dan saluran air agar tidak terhambat. Gerakan serentak bertajuk Gotong Royong Semesta Berencana merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bangli untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan potensi bencana, khususnya menjelang musim hujan. Kegiatan bersih-bersih ini difokuskan pada 8 saluran terusan dan 12 titik drainase yang rawan banjir akibat penumpukan sampah. Selain itu juga ada kegiatan penanaman pohon di lokasi yang masih perlu penghijauan. Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar mengatakan, gerakan ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, utamanya membuang sampah ke aliran-aliran sungai, drainase, sehingga memang ini penting menjadi kesadaran kita bersama karena kita tidak mungkin nanti di hilirnya menyelesaikan. Tetapi bagaimana di hulunya? Di hulunya ini adalah masyarakat kita semua untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Wakil Bupati mengimbau masyarakat agar secara bersama-sama membantu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di sungai maupun drainase, agar terhindar dari bencana banjir yang melanda Bali beberapa waktu yang lalu. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Gaya hidup kembali ke alam saat ini menjadi tren global. Tren ini akan semakin menguat sejalan dengan bangkitnya kesadaran terhadap lingkungan. Bali juga akan menerapkan konsep pariwisata hijau untuk mendukung program Satkerti Loka Bali. Konsep pariwisata hijau sebenarnya bagian dari adat istiadat masyarakat Bali. Ramah lingkungan bukan konsep baru. Misalnya masyarakat tradisional Bali lama mengenal konsep tebe, halaman belakang rumah ditanami buah sayur dan tanaman obat. Tanaman ini tumbuh subur dari pupuk alami seperti kompos dan kotoran ternak. Kalau di Bali ada konsep tebe. Tebe itu halaman belakang rumah yang ditanam pohon-pohonan, buah-buahan, semuanya organik. Dari mana? Dari kompos, dari kotoran ternak, makanya ada ternaknya. Nah, itu sehat kan? Tren dari masyarakat global dan juga di Indonesia mencari lagi, balik lagi back to nature, eco, green. Mereka ingin kembali, tidak mau terkontaminasi. Nah, ini captive market yang kita inginkan. Makanya sekarang restoran, hotel, atraksi itu balik lagi tuh green gitu kan ya. Nah, itu kita dorong. Untuk Kementerian Pariwisata mendukung sekali apa yang Gubernur atau Provinsi Bali canangkan ya melalui pencanangan Satkerti itu ya. Kita sangat mendukung karena saya tahu wisatawan mancanegara dan lokal akan mencari hal-hal tersebut. Tren eco-lifestyle kini menjadi daya tarik baru bagi wisatawan global. Industri pariwisata bahkan atraksi budaya pun akan mengarah ke pariwisata hijau. Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia harus siap menghadapi perubahan dan mengemas pariwisata sesuai pasar yang berubah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Lima belas seniman lukis di Bali memadukan kreativitas dan filosofi budaya
dalam ajang lomba body painting bertema Bali in Harmony yang digelar di Nusa Dua Badung. Dengan puas, para seniman menyalurkan imajinasi dan pesan harmoni ke tubuh para model, sehingga menyatukan keindahan seni rupa dengan tubuh manusia sebagai media hidup. Salah satu peserta, Gusti Surya Wiwekananda, mengaku, waktu menjadi ujian tersendiri karena dalam waktu 2,5 jam ia harus mengubah konsep besar menjadi karya ekspresif bertema harmoni. Mungkin dari pengalaman ya, karena waktu itu termasuk jadi musuh ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih waktu masih 4 jam, 5 jam, kita mungkin bisa mengekspresikan apa sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi karena di sini kita diberikan challenge 2,5 jam, akhirnya kita harus berputar otak gitu. Yang awalnya kita ingin berencana seperti apa, tapi karena banyak yang tidak terrealisasi, akhirnya ya kita harus improve di situ. Made Dolar Astawa, salah satu juri lomba, menilai karya peserta dari kesesuaian tema, orisinalitas, dan kebersihan. Seni itu biar dilihat secara utuh, kita berkesenian, bukan dalam tanda kutip yang lain. Walaupun seni ini dilukiskan di atas kulit seorang model. Tentunya ini keinginan kita memberikan edukasi pemahaman seni itu adalah seni yang universal, yang dimanapun bisa memberikan pesan pendidikan secara moral, pendidikan tentang kehidupan, tentang sosial, dan tentang segala hal. Bagi para model, pengalaman ini tentu sesuatu yang tak terlupakan. Pengalaman pertama sih seru, jelasnya pengalamannya, terus gaya. Senang aja ngeliatnya hasilnya bagus-bagus semua, ngeliat punya teman-teman yang lain juga hasilnya bagus-bagus. Jadi kayak jadi pengalaman baru seru. Gimana Mbak melihat hasilnya baru ini? Ini udah puas banget sih, aku lihatnya udah bagus, detail, udah puas. Tentunya sangat senang dan bangga bisa menjadi model body painting hari ini. Ini yang pertama atau yang berapa kali? Kebetulan saya sudah sempat body painting sebelum ini, dan yang body painting sekarang itu udah yang ketiga kali. Nggak risih Mbak dilukis seperti ini? Oh enggak dong, nyaman karena emang kakaknya juga ya cepet ngerjainnya ya, jadi nyaman. Lomba body painting ini bukan sekedar ajang kompetisi siapa yang terbaik, tetapi juga ekspresi tentang harmoni dan keindahan yang hidup di Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.